Good morning, God's beloved church. Apa kabar? Masih lemes? Enggak dong. Tadi berapa banyak yang diberkati oleh praise and worship hari ini? Oh yeah, I am so blessed. And I'm saying this, saya mengatakan ini bukan karena I'm the worship pastor. No credit sama sekali. Actually, saya sama sekali nggak ada background in praise and worship. Nyanyi aja fales. But it's only by the grace of God. And today kita lihat Tuhan sendiri yang menambah-nambahkan orangnya, talentnya, the quality, the quantity is only by the grace of God. And I believe every department juga will experience the same. And in your life juga, it's not about you, but it's about Him. Amen? Ya, kita kemarin dikagetkan dengan sebuah tragedi yang by the terrorist. It's so sad, it's very sad news what happened in Paris. We are very sad. And it's a kind of fear yang berusaha ditabur ke seluruh dunia. Fear. Semua orang pasti ngerasakan ketakutan yang luar biasa. But I wanna read you quotes from Sir Martin Luther King Jr. Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. And kita semua sudah sering diingatkan, what is love? Love is God first love us. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. That's the message. That's the core value of this church. That's the core value of us, His love. Not our love for Him, but first thing first, yang pertama-tama, He first love us. Amen. So, and kita thank God for the technology. Kita bisa spread the good news. Bad news bisa share through the technology juga. But thank God kita juga bisa share good news through the technology. Seperti sermon-sermon kita di sini, yes, we spread it. And tadi Kogat waktu pray, berdoa untuk semua jemaat kita ada yang berada di mana saja, yang ada di seluruh dunia. I believe it. Orang-orang yang mendengarkan good news, nggak hanya di sini, but the whole world. Holy Spirit dengan caranya akan direct. Kita sudah banyak mendengar kesaksian, membaca kesaksian, bagaimana orang yang dikasih buku Pastor Prince, and then baca just to shout that person mouth, supaya orang yang ngasih itu nggak ngoceh terus. Lu baca. Ya udah, gue baca supaya lu diem. Bukan karena gue pengen diberkati. But at the end they are blessed. Dengan cara-cara seperti itu kita juga menyediakan resources. Kalau saudara-saudara pengen ngasih ke teman-teman, you can bless others. Spread the good news. Spread the love. Spread His love. Amen. So today Tadi Kogat juga sempat mention the benefits, one word, benefits. Padahal kita nggak ini ya, maksudnya nggak kompromi ya. Hari ini saya mau preach ini, jadi nanti doa waktu ini doanya seperti ini. No, but I believe it's from God. Today I believe God wanna share about benefits. Apa benefitsnya kita sebagai anak-anak Dia, sebagai His beloveds? Sebagai bukan cuma anak, tapi anak-anak kesayangan Dia. Coba lihat kiri kananmu, nggak usah ngomong apa-apa, lihat tampangnya, itu tampang anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Termasuk saya, ini tampang-tampang orang yang dikasihi Tuhan. Amen. Yang I'm the most beloved son of God in this place. Take it personal. Karena Tuhan adalah Tuhan. Dia bukan seperti Bapak dunia, oke, saya mengasihi kalian semuanya sama. No. Tuhan adalah Tuhan. Dia bisa mengasihi saya to the max, bisa mengasihi kalian to the max, bisa mengasihi kalian to the max. Amen. Dan tadi saya sempat ngobrol sama seorang teman juga. Tuhan put the desire in him untuk membuat Christian movie that will go to Hollywood. Dan teman saya ini adalah orang Indonesia. But I believe, bayangin ya, film The Passion of Christ
itu ditonton waktu tahun pertama itu sama 1, berapa miliar orang ya. 1, berapa miliar orang nonton film The Passion of Christ and they are so blessed. And this friend of mine, dia juga pengen buat Christian movie and I believe the desire is from God. Seperti yang kita bilang, teknologi apapun kita bisa pakai to spread His love. Amen. Semakin bad news itu merajalela, semakin kita bombardir dengan good news. Seperti quotes yang tadi, hate nggak bisa dilawan dengan hate. Hate hanya bisa dilawan dengan love. Darkness nggak bisa diusir dengan darkness, only light. And our God is so bright. Waktu kita present our God, darkness will go away. Amen. So hari ini Pastor Rudy dan Pastor Lita sedang ada di luar kota, so I will preach the good news and I believe it's not me, but it's God in me, it's the Holy Spirit. And I pray all of us, termasuk saya sendiri, will be so blessed by today's food. Amen. Let's pray. Thank you, Jesus, for today. Thank you, Jesus, for your sacrifice. Thank you, Jesus, for your abundant grace. Today we are here, Lord, your beloved children, your beloved children, your beloved children. Thank you, Daddy God. Thank you, Daddy God. And we know in our weaknesses, you are strong. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam kelemahan kami ya Tuhan, kelemahan apapun itu, kuasa-Mu nyata ya Tuhan, Kau semakin dahsyat, Kau semakin kuat ya Tuhan. Kami gak mau menjadi orang yang mandiri, kami mau menjadi orang yang bergantung sepenuhnya, totally sama Engkau ya Tuhan. Kami gak mau rugi ya Tuhan, kami mau bergantung sepenuhnya sama Engkau ya Tuhan. Thank you, Daddy God. Thank you, Jesus. Amen. So, today kita sama-sama lihat di Mazmur 103. Mungkin banyak yang sudah familiar dengan ayat Alkitab ini. Saya akan bacain Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Next. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Oke, next. Ya, kita akan belajar sama-sama. This is Mazmur ditulis oleh Daud. And yang tadi Kogat juga sempat mention, somehow Daud itu got vision about kita. Orang-orang yang ditebus, dibenarkan, disucikan, dan Tuhan gak melihat kesalahan kita lagi, bukan karena dia buta mendadak, no. Tapi karena ada someone yang paid, karena sudah ada yang membayar lebih dari lunas. And di ayat, beberapa ayat ini juga, itu dahsyat sekali. Daud somehow dapat revelation, pewahyuan dari Tuhan, dan dia menuliskan ini tentang benefits kita, keuntungan-keuntungannya. Biasanya kan kalau kita ngomongin benefits, oke, gue join ini benefitsnya apa? Gue join this club benefitsnya apa? Gue join this church benefitsnya apa? Gue kerja di sini benefitsnya apa? Oh, lu dapat ini. Today, as a beloved, ini benefitmu. Kita akan baca sama-sama, kita akan belajar sama-sama. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Ini si Daud ketika dia lagi mungkin berat dalam menghadapi hidupnya, challenge di hidupnya, somehow dia choose to worship God, to bless the Lord, and he commands his soul. Kita juga bisa memerintah jiwa kita untuk bless the Lord. Amen. Kita belajar sama-sama.
waktu kita lagi hadapin problem yang sangat-sangat berat, atau waktu kita baca news yang sangat sad, yang trying to steal the peace, we command our soul. My soul, I command you to bless the Lord, to worship the Lord. Amen. And all that is within me. Nah, ini bahasa aslinya all that is within me itu maksudnya sampai benar-benar jeroan-jeroan lo bahasanya. So we can command. Kita makhluk hidup. Kita bukan makhluk mati ya. Apa sih namanya? Pokoknya kita adalah makhluk hidup. We can command. Bless the Lord, O my soul. And all that is within me, bless His holy name. What is His holy name? Jesus. Dari namanya aja is so beautiful. Jesus, Yeshua, God saves. So, when we meditate something like this, waktu kita membaca sesuatu seperti ini, waktu kita command our soul, yes, thank you Jesus. Kita justru membalikkan our soul and our mind seharusnya ada di mana. Saya sering mengatakan berulang-ulang, your mind, your brain, your ears, itu jangan buat rubbish, too precious. Bukan kita, jadinya takut membaca berita. No. But kalau kita hanya terus konsumsinya bad news. Kalau misalnya pakai perumpamaan, mungkin lu baca 10 bad news. Lu cuman baca 1 good news. Lu baca 10 kabar buruk dan lu cuman baca 1 kabar baik. That's our choice. Itu option kita. Dan ada konsekuensinya. Tuhan kasih kita free choice. Lu mau membombardir dengan good news, and then your soul prosper. Atau kita mau makan terus. Bukan gak ada makanan, tapi salah makan. Seperti yang saya bulan lalu saya share, bukan gak ada makanan, tapi salah makan yang menyebabkan burung-burung di satu pulau itu mati. And bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. And then at the second verse, diulangin lagi, bless the Lord, O my soul. Mungkin gini ya, mungkin waktu si David lagi nulis gini, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Tapi dia berasa soulnya ngelawan nih, no, gue lagi ngalamin something yang bad banget, gue lagi trouble, my heart is so trouble, how can I bless the Lord? My soul, how can my soul bless the Lord? Holy Spirit, write it down one more time. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. So, in the Bible, tidak ada something yang kebetulan. Oh, ini kebetulan dinaruh 2 kali. Pasti ada specific reason. And I believe ini diulang sampai 2 kali because it is so important. Bless the Lord, O my soul. Waktu kita bless the Lord, when we worship God, when we say thank you God, yeah, we are blessing the Lord. It's as simple as that. Bless the Lord, O my soul. Kita membalikkan default mode. Seharusnya default mode-nya kita, original mode-nya kita adalah always seeing Jesus, thinking of Jesus, remember His goodness. But the distraction dari dunia ini so terrible. Distractions. Bad news nggak usah dicari, datang sendiri. So, we have to make a choice. Kita harus milih untuk searching for good news. Listen to the good news, reading the good news. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Nah, ini yang akan kita belajar sama-sama. Benefitsnya apa? Kita sebagai anak-anak yang dikasihi Dia. Benefitsnya apa sih? Kalau benefitsnya biasa-biasa aja, udah ngapain? Tapi I tell you, benefitsnya, dahsyat banget dah. Kita belajar sama-sama ya. Next. Okay. First, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Kita pelan-pelan ya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Bahasa Inggrisnya, who forgives all your iniquities. First. Second, yang menyembuhkan segala penyakitmu.
who heals all your diseases. Amen. Dia yang mengampuni segala. Bukan hanya dia yang mengampuni sebagian yang kamu sudah confess. No. Dia yang mengampuni segala. All means all, saudara-saudara. Dan bahasa aslinya memang all. Bukan karena kesalahan manusia atau apa. No, all means all. Past, present, future. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Who forgives all your iniquities. Who heals all your diseases. Something yang interesting. Pengampunan dan kesembuhan selalu nempel. Nempel. Pengampunan dan kesembuhan. Pengampunan dan kesembuhan. Forgiveness and healing. Ini kenapa enggak dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang membuat engkau mengalami financial breakthrough atau something. Kenapa harus about healing? Karena itu nempel. Who forgives all your iniquities, who heals all your disease. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ketika engkau sadar bahwa engkau telah diampuni, semua penyakitmu juga telah rontok. Engkau sadar bahwa segala dosa-dosamu telah diampuni, maka segala gejala-gejala sakit penyakit itu akan ikut rontok juga. Amen. Next. Nah, di Yesaya 53 ayat 5 ini saya bacain, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi amen. Amen church. Bukan hanya sakit secara fisik, sakit apapun. Kita menjadi sembuh oleh bilur-bilurnya. Bukan karena bilur-bilurnya Pastor Yudi. Bukan bilur-bilurnya saya, no. Tetapi bilur-bilurnya Tuhan Yesus. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Sebenarnya kita harusnya ditimpakan ganjaran, kita harusnya dihajar. Tapi Tuhan Yesus menanggung, yang menanggung. Dia memilih mengasihi kita, dia menanggung semua itu. Dan oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Ini tadi yang di ayat tadi sebelumnya kan, yang mengampuni segala kesalahan. Ini sama. He was bruised for our iniquities. Tadi forgives all our iniquities. Di sini he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. So, karena pemberontakan kita, Tuhan Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. So, itu kita bisa menerima pengampunan it's only because of him. Amen. It's because the perfect sacrifice. I know ini mungkin kedengaran, oh ya basic lah, kita udah sering dengar, we are in the grace-based church. But I want to remind you all, saya mau ingatkan kita semua sekali lagi. Ketika saudara tiap hari merenungkan kebenarannya, I am the righteousness of God in Christ. You start your day with something like this. Kamu memulai hari kamu dengan, yes, aku adalah orang yang telah dibenarkan. It's between life and death. Dan apa yang saudara dengar di gereja itu bisa menentukan hidup dan mati saudara juga. That's why saya selalu encourage worship team kita, sesudah mereka praise and worship selesai, saya encourage mereka stay and listen to the good news. Karena saya lebih care mereka God bless from the words daripada ministry mereka. Saya lebih memilih mereka
kalau memang nggak mau ministry, you just come and feed. Karena menurut saya itu lebih penting. Karena saya bukan menganggap mereka seperti staff doang, no. But I really want to see their lives transform. I want to see your lives transform. Trust me. Our church really want to see your lives transform. Your lives prosper. Saya yang manusia aja pengen melihat good things happen to you. How much more our daddy God? How much more your daddy God? Amen? So, kita belajar sama-sama. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Oleh bilurnya kita telah menjadi sembuh. Next. Nah, di sini juga kita melihat semakin jelas lagi. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini kalau kita yang sudah sering mendengarkan JP, mungkin familiar. But today kita belajar sama-sama. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. So, it's all about him. It's all about Jesus. Yang Tuhan Yesus itu sempurna. Di dalam dia tidak ada dosa, dia tidak mengenal dosa, dia tidak melakukan dosa. Kalau kita mah dosa to the max. Amen. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi ingat ya, kita dibenarkan loh. Coba kita baca pelan-pelan. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amen. Kalau di ancient Israel, waktu zaman perjanjian lama, ketika mereka mempersembahkan korban, itu yang harus sempurna orang yang mempersembahkan korban atau korbannya? Korbannya, right? Dan yang dibunuh korbannya atau si pembuat dosanya? Korbannya. Nah, saya boleh minta Kevin maju. Kita biar lebih gampang. Nah, pertanyaan gua nih, lu mau jadi korban atau mau jadi imam? Imam aja deh. Oke. Suci. Can I please minta Roni juga? Tapi kayaknya dia lebih cocok jadi imam, bro. Lu lebih cocok jadi. Oke. YouTubers, Robertus Kevin. So, sini, lu berdiri sini, Rod nih, ya di sini. Oke. You, sorry bro. Kevin jadi korban kita yang sempurna, amin. Anton, tolong, Anton. Lu kan ada ininya dikit. Nah, dah. Anton adalah adalah orang yang berdosa. Amen. Walaupun tampangnya baik banget, dia tetap orang berdosa yang telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Amen. Kita supaya when we see the vision like this, kita lebih nangkep gitu loh. Kenapa the sacrifice yang harus sempurna dan what happened gitu, ya. Nah, jadi Anton karena dia tahu dia melakukan dosa, so nggak perlu Holy Spirit untuk memberitahu someone dia adalah sinners. Yang Holy Spirit yang Holy Spirit lakukan adalah keep telling us we are the righteous of God. Amen. Oke. Nah, jadi Anton adalah orang yang berdosa dan dia mau mempersembahkan korban. Nah, dan Rodney adalah imam, ya. And oke, lu korban yang ganteng, yang sempurna. Nah, Anton harus membawa korban ini untuk dicek oleh imam. Oke, tunduk diri dong. Nah, untuk dicek oleh imam, ya. Yang di sana kelihatan semua? Agak mundur dikit. Oke, sip. Jadi Kevin adalah korban yang akan dipersembahkan. Anton adalah orang berdosa yang mau mempersembahkan. Dan ini imam adalah yang ngecek apakah ini qualified.
So, okay, you bring and then he checks. Banyak kutu, reject. Okay, let's say sempurna, amen, perfect, tidak bercacat celah, sesuai dengan qualification-nya. And then Anton, beri sini, ya, Anton akan menumpangkan tangan ke korban ini. Nah. Okay, what happened waktu ini dilakukan? Ini kan tadi sempurna kan? Tidak bercacat celah, right? Kesempurnaannya dia transfer ke Anton. The holiness, the perfectness of korban ini yang tidak bercacat celah ini transfer ke Anton. Nah, dari Anton transfer apa ke dia? Duit? No, dari Anton. Nah, what is that? Wah ini, wah ini sound effect-nya nggak usah dipakai bro, nggak usah pakai. Nah, jadi dari Anton mentransfer segala dosa-dosanya. Wes, wah parah ini kayaknya cacat deh ini. Oke, and then si Anton yang digorok. Jatuh bro, jatuh. Nah, jatuh bro. Tidur, ya. Jadi ketika dia sudah ini, nah imam, ini kenapa sih? Ini diam dalam nama Yesus. Nggak bisa. Si ini mana? Oke. Jadi mati. Dia mati dan nah, dia akan dipersembahkan oleh imam. Imam yang akan membakar itu. Jadi ketika dia sudah dibakar itu seperti sweet aroma to our God. Persembahan yang wangi sekali korban ini karena perfect sacrifice. Oke? Dan dia yang tadinya orang berdosa sekarang statusnya adalah orang yang telah menjadi benar. So he can walk away in his righteousness. Oke, buat pulang. Ya. Oke. We'll stay here sampai selesai. Oke. Ya, kurang lebih gitu ya. Oke. Thank you guys. Jadi kurang lebih itu yang terjadi. Ketika kita bilang dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang domba tadi itu, korban itu adalah lambang dari Yesus. Jadi sebenarnya perjanjian lama itu telling a lot of stories about Jesus actually, cuman disembunyikan. Tapi dari ini kan jelas banget, who is the perfect lamb? Yesus yang adalah perfect lamb-nya. And karena Yesus yang tidak mengenal dosa, tidak melakukan dosa, tidak berbuat dosa, tidak berdosa sama sekali, kudus, sempurna, itu transfer kudusannya ke kita. Amen. And kehancuran kita, thank you. Cek. Kehancuran kita, dosa kita, semuanya jadi dia yang ambil. Itu yang terjadi di atas kayu salib. Itu yang terjadi di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang telah menyelesaikan semuanya sekali untuk selama-lamanya. So, kalau kita talking about forgiveness, itu kita bukan berusaha mendapatkan pengampunan lagi. Tapi kita telah diampuni, dan bagian kita adalah mengingat bahwa kita telah diampuni. Kita memilih, pilihan kita tuh satu, memilih bahwa kita telah diampuni. Jadi bukan memilih melakukan sesuatu supaya kita diampuni, no. Saudara-saudara hanya perlu consciousnya tuh His righteousness.
Karena dia yang telah dikorbankan, bukan kita. Amin. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Ikut Tuhan tuh enak banget. And when we see something like this, itu semakin membuat kita falling in love with Jesus. Waktu kita tahu, wow, ada someone who knows me who I am, more than I know who I am, but loves me to the max. Amen. Kadang-kadang kita pikir kita sudah mengerti diri kita sendiri. No, but God, your daddy God, your God, and my God, our Jesus Christ, dia tahu to the max, to the details of us. Sampai rambut kita jatuh satu aja dia tahu. Bahkan lebih ke dalam-dalamnya dia tahu. Kita benar-benar lagi happy atau pencitraan aja, dia tahu banget. Benar-benar feel blessed atau maksain diri untuk tampil blessed, dia tahu banget. So today kita sama-sama belajar bahwa dia telah menyelesaikan semuanya, and status kita adalah the righteous one, orang yang telah dibenarkan. Jangan berusaha lagi untuk membenarkan diri. Nah tadi contohnya Kogat juga bagus tuh, kita dikasih sesuatu, this is for free bro, tapi tiap bulan lu nyicil 100.000 sampai selama-lamanya. Loh, jadi free itu maksudnya apa? Ini free bro, buat lu bro, I love you bro, hancur bro. And setiap bulan lu harus nyicil 100.000. No, that's not free. Free is like Jesus, seperti Yesus yang telah melakukan untuk kita. Bagi kita free, but bagi dia telah mengorbankan segala-galanya to the max himself, the darling of heaven. Dia sendiri untuk kita. Amen. So, we are the righteousness of God in Christ. Kedengarannya familiar, but I want you all, termasuk saya sendiri, kita keep meditate on this. I am the righteousness of God in Christ. Aku adalah orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Aku adalah orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Karena karyanya yang sempurna ini, so kita bisa menikmati benefits-nya tadi. Benefits-nya tadi, forgiveness and healing. By his stripes we are healed. Oleh bilurnya. Bukan oleh bilurnya kita. Amen. And then kita move to the next benefit. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Kalau di sini bahasa Indonesianya lebih tepat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Karena bahasa aslinya emang itu salah satu artinya adalah pit of hell. Kalau di sini kan bahasa Inggrisnya cuma destruction. Padahal kita benar-benar ditebus loh dari lubang kubur loh. Seharusnya kita mengalami grave, not grace. But the grace himself telah mengalahkan the grave. Amen. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. For us, believers, kita yang sudah percaya sama Yesus, kita udah gak bisa mati lagi. Kita bisa tertidur, kalau bahasa Yesus, tertidur. Terpisah sementara. But all of us will meet in heaven. Itulah rumah kita yang sebenarnya. Kita di sini tuh cuma temporary. Our home itu is heaven. Our home is heaven. That's why our bawaan itu heavenly. Our bawaan karakter, heavenly character. Like our daddy God. Amen. So karena ada seseorang yang telah menebus. John 10:10, my favorite verse. Pencuri datang mencuri,
membunuh, membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan mereka hidup. Hidup yang berkelimpahan. Jadi bukan hanya kita ditebus, bukan hanya dari lubang kubur saja. Tapi more than that. Dia memakotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercy. Loving kindness di sini bahasa aslinya chesed. Chesed itu grace. Bukan cuma ditebus, tadinya di level minus, sekarang di level 0. No, tadinya di minus to the max, sekarang di plus to the max. Amen. Who redeems your life from destruction. Itu destruction di sana, pit of hell, lubang kubur. Who crowns you with loving kindness and tender mercies. Dia. It's all him. Nggak ada yang, kita untuk menerima benefit ini, nggak ada part yang kita striving for. Kita harus berusaha melakukan, no. Benefit ini sudah tersedia untuk kita, enjoy it, receive it. And then, yang membuat kita bisa bless the Lord itu ya itu. Waktu kita menerima, waktu kita menikmati, enak banget kan ikut Tuhan. Maksudnya jadi, menjadi anak Tuhan itu something yang enak banget. Dia nggak put pressure lagi di kita, dia nggak naruh beban di kita harus melakukan ini supaya mendapatkan ini. No. So let me tell you, we are on the right track. We are on the right track. Kalau manifestasi yang kita expect belum terjadi, keep believing, keep meditate on the righteousness of God. You are the righteousness of God in Christ. Kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Meditate-nya itu, kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan. Kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan. It's done, it's done. Tapi gue harus bayar ini, bayar itu. Gue adalah orang yang telah dibenarkan. Tapi gue harus hadapin kasus ini, kasus itu. Gue adalah orang yang telah dibenarkan. Tapi gue ada masalah di ini, gue adalah orang yang dibenarkan. Itu kuncinya. Ketika kita meditate on the righteousness of God, waktu kita meditate on the kebenarannya Dia, itu seolah-olah tuh kayak kunci. Kita buka satu, yang lain kebuka. Tak. So, mau dibilang basic kayak apa kayak, this is between life and death. Saya tidak bisa tidak memberitakan kabar baik ini. Because it's so good. Amen? Next. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena siapa Tuhan menjadi kutuk? Karena perbuatannya, karena kesalahannya, atau karena apa? Karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Christ has redeemed us. Has redeemed us. Sudah. Nggak usah minta-minta dia menebus kita lagi. It's a done and done. Itu sudah selesai. Christ has redeemed us from the curse of the law. So, we are not living under the law lagi. We are living under the new covenant. We are living under the grace. Kita hidup tidak di bawah hukum Taurat lagi. Kita sudah dibebaskan dari itu, dan kita sekarang hidup di bawah hukum yang baru, kasih karunia. Kasih karunia gampangnya tuh gini. Seharusnya saya tidak pantas mendapatkan kekudusan ini, tetapi saya dikasih. Seharusnya tuh saya masuk. Oh, saya punya satu ilustrasi lagi. Jadi ada seorang hakim, oke? Ada terdakwa. Nah, si hakim ini menjatuhkan vonis, bang, death penalty, hukuman mati, oke? Terus setelah itu sah, setelah keputusannya sah karena sudah diketok palu 3 kali, si hakim ini turun, dia melepaskan jubah kehakimannya dia bilang, sekarang saya akan mati buat tersangka ini. That's our God. That's our God. He is a God of justice and love. Justice and love. Dia adalah Allah yang adil. Jadi someone has to pay. Seseorang tuh harus bayar akibat dari dosa ini. Tapi dia nggak mau mengorbankan kita. Dia memilih
Jesus untuk dikorbankan sebagai the perfect sacrifice. Karena nggak ada manusia yang bisa qualified menjadi korban yang sempurna. Hanya the darling of heaven, anaknya sendiri dikorbankan untuk kita. Supaya kita ditebus dari kutuk hukum Taurat. Waktu digantung di atas itu dia lagi menebus kita, saudara-saudara. Dia yang menebus kita, bukan kita berusaha menebus diri kita sendiri. No. So, balik lagi, kita adalah meditate on our true identity. I am the righteousness of God in Christ. I am so loved by God. Waktu kita start our day atau start apa aja, I am the righteousness of God in Christ. Kita konsepnya ke Tuhan, bukan ke diri kita sendiri. I am the righteousness of God in Christ. Righteousness of God in Christ. Kebenarannya Kristus yang ada di dalam aku. Itu Holy Spirit akan give you inspiration. Yes, I am so highly favored, deeply loved, greatly blessed. Oh, project hari ini pasti lancar. You speak good things. Lu punya otoritas, so pakai. Kita kan belajar dari Daddy kita. Waktu dia menciptakan dunia, waktu dia melihat kegelapan, dia kan nggak bilang, aduh gelap banget. No, dia bilang jadilah terang. Pam. Pakai otoritas itu. Waktu kita lihat problem kita, waktu kita lihat storm kita, Tuhan Yesus angkat tangan, be still. Kita pakai otoritas itu juga. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Orang-orang yang punya kuasa exactly like Jesus. Amen? Whatever your problem, apapun, kesehatan, financial, hubungan relationship, anything. You just focus on His righteousness. Itu seperti kunci, tak 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 tak. Amin. Next. Nah, ini oke, so sebelumnya. Sebelumnya lagi? Oh ya, yang bagian memakotai saya belum bacain ya. Yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jadi memahkota itu bukan cuma mahkota di sini dong, tapi crown you, mengelilingi kamu dengan apa? Ini benefitnya dahsyat banget. Selain menebus, dia memahkotai kita, mengelilingi kita dengan apa? Dengan kasih setia dan rahmat, with His abundant grace, loving kindness and tender mercies. Itu, believe it, receive it, enjoy it. Itu bagian kita. Amen. Oke, next. Ya. Yohanes 19 ayat 2. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. And the soldiers twisted a crown of thorns and put it on his head. They put on him a purple robe. Saya belum pernah lihat duri aslinya. Mungkin teman-teman waktu ke Israel sempat ditunjukin seberapa gede ya, seberapa tajam dan seberapa beracunnya itu. Itu dipakaikan di atas kepala Tuhan kita. Supaya segala poison apa ya, in our minds itu semuanya di-remove. Dia yang memakai mahkota duri, dia yang menanggung itu semuanya, kekhawatiran, ketakutan, dia yang telah menanggung itu. Our part apa? Percaya bahwa dia telah menanggung itu. Amin? Mahkota durinya tuh sudah dipakai sama dia. Kita nggak usah ambil mahkota duri pakai di kepala kita sendiri lagi. In a way ya. Don't condemn yourself. Stop condemning yourself. Jesus sudah di-condemn to the max untuk kamu. So, dia yang telah dia dipakaikan, twisted. Itu beracun, tajam, wah gila-gilaan deh. But Tuhan waktu dia dipakein itu, dia mikirnya kita. That's our God. Waktu dia dihajar, waktu dia diludahin, waktu dia ditendang, dipermalukan, waktu dia jatuh dan bangkit lagi, itu karena dia memikirkan saudara dan saya. Bukan karena
badinya terlatih menjadi orang yang kuat walaupun dia adalah seorang laki-laki yang kuat, but his love for you and me, kasihnya dia terhadap saudara dan saya, itu yang membuat dia berjalan terus sampai menyelesaikan semuanya dengan sempurna. So, bagian kita hanya percaya, terima, menikmati. Percaya, terima, menikmati. It's too good to be true, bro. Yes, that's gospel. Kabar baik yang hampir tidak bisa dipercaya. That's gospel. Jadi wajar banget kalau misalnya waktu kita share the good news ke teman-teman kita, mereka akan responnya somehow, wah enak banget dong kayak gitu. Kita bisa berbuat seenak jidat dong kalau gitu, bla bla bla. Itu respon yang menurut saya normal. It's too good to be true news. But kalau mereka mau mendengarkan, mereka akan bilang thank you ya bro, lu udah jelasin. Thank you ya bro. It's not our responsibility. It's God's responsibility. Dia yang memanggil anaknya, coming home, coming home, coming home. I'm your daddy God. I'm your daddy God. I'm your daddy God. I'm your daddy God. Perfect love casts out fear. Amen. So fear apapun yang kalian ngalamin, yang kalian rasain, kalian hanya perlu melihat His perfect love. Nggak praktikal bro, gue takutnya masalah ini, I need ini financial wisdom. Gue takutnya masalah ini bro, gue takutnya masalah ini, masalah itu. I need practical wisdom. That's the most practical wisdom yang saya kasih. You remember His perfect love for you. You remember His righteousness, not your righteousness. Itu the most practical. You want to believe it or not? I need practical. That's very practical. Ada yang lebih practical lagi. Holy Communion. Thank you Jesus. You have died for me. Tubuhmu telah dihancur-hancurkan untuk aku. Terima. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darahmu. Darahmu yang sempurna telah menyempurnakan aku. Terima. Itu practical way. Kalau mau coba dengan human wisdom, silakan. Silakan. Tapi kalau misalnya kita sudah diberitakan, kita sudah dikasih tahu, kenapa kita nggak langsung aja? Kan enak banget. You try, coba praktekin. Bangun tidur, you meditate on His righteousness. Gampang kok, gue juga lagi belajar. Bangun tidur, depan kaca, I am the righteous of God in Christ. Thank you Jesus. As simple as that. Tapi efeknya, kesehatan, financial, relationship, apa aja yang Tuhan sudah provide itu kebuka, tak 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 tak. Dan bukan our part. Gimana ya buka yang ini ya? Gimana ya buka yang kedua? Buka yang ketiga? No, itu salah. Fokusnya salah. Yang ada depres. Kalau kita berusaha menyelesaikan masalah kita dengan starting pointnya dari diri kita sendiri. Gue harus pikirin. Fokusnya di gue. Padahal Tuhan Yesus bilang, let me. Bukan cuma let me solve your problem. No. Today I want to tell you, Tuhan sedang mengatakan, let me love you. 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 Karena dia nggak bisa cekokin love-nya ke kita. No. Dia terlalu sayang sama kita, dia nggak mau bikin kita jadi robot. Ting, otomatis gue jadi orang yang sayang sama Tuhan. No. Love itu set people free. Karena love, dia kasih kita options. You choose to receive my love atau you reject my love. Itu baru love. Nggak dibikin robot, kita jadi otomatis semuanya. Otomatis. No. He is so truly, madly, deeply, crazy in love with you guys. Amen? That's the main reason kenapa dia mau dihajar terus, diludahin, ditendang, dipakein mahkota duri. For us.
Gila banget gak sih? Tuhan seperti itu. Out of this world. Karena memang not from this world. Out of your mind. Out of our mind. Tuhan jangan dimasukin ke otak. Meledak otak kita. Just believe He's a good God. He loves you so much. Dia telah membuktikan itu. Dia gak just bullshit loh. Tapi dia telah membuktikan itu. Dalam menghadapi semua problem saudara-saudara dan saya, let us remember all His benefits. Saudara pulang, coba baca lagi. Mazmur 103, 1-5. Atau saudara baca sampai selesai 20 atau 22. You will be so blessed. Itu ditulis oleh Daud. And itu benefits-benefitsnya itu cover everything. Forgiveness of sins, healing, apa lagi? Youth renew, the renewal of the youth. Kita belum sampai di sana ya. Jadi dia, it's all about Him. Enak banget. Enak gak sih? Atau saya sendiri doang yang ngerasa itu enak. Kalian pengen something yang beda ya? I believe kalau kita receive Christ, there's Holy Spirit in us. Holy Spirit kerjanya bukannya, sorry ya, saya dulu waktu belum dibukain, oke, altar call, ngaku dosa apa, ngaku dosa apa, ngaku dosa, repentance, yeah. Kalau yang nggak ingat sama dosa, tanya sama Roh Kudus akan mengingatkan dosa-dosa kamu. Dan saya tanya, oh Holy Spirit, I want to repent. Tuhan Yesus, aku mau bertobat. Tuhan, aku mau kembali menjadi anakmu. Seolah-olah aku pernah kehilangan hak sebagai anak. No, once you're a son, you're always a son. Sekali anak, tetap selama-lamanya menjadi anak. Nggak bisa menjadi ex-son. Amen? Dan Holy Spirit ingetinnya apa? Fat, lu mau sehancur apapun, your daddy loves you. Too bad. Wow, itu yang membuat orang bisa bangkit loh. Kesalahan apapun yang telah kamu buat, look at Jesus. Dia mau lo mati buat lo, waktu lo masih hancur. Wah, dia mau lo mati buat lo, apalagi lo sekarang sudah menjadi anak kesayangan dia. Amen. So, Holy Spirit akan mengingatkan kita terus. Our identity. Our true identity. His most beloved son. No more crown yang harus kita pakai. Nggak ada lagi mahkota duri yang harus kita pakai. No. Segala stres, depresi, ketakutan, fear, semuanya sudah ditimpakan atas dia. Amen. Next. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Satisfaction. Who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Dahsyat banget. Kita akan belajar mengenai benefitnya sampai di ayat ini. But this is so powerful, man. Nanti kalian pulang, kalian baca lagi pelan-pelan. Benefitsnya apa aja? Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Bukan hanya hasratmu, dia bukan cuma memuaskan doang. Tapi memuaskan dengan kebaikan. Dan kebaikan di sini, bahasa aslinya top, itu tuh luas sekali, bukan cuma baik. Oke, posisi gitarnya nggak jatuh, ini posisinya baik. Mejanya kayak gini rapi, bagus. No, nggak cuma baik seperti itu, tapi baik yang prosper, wealthy, healthy, itu termasuk di dalam with good things. Who satisfies your mouth with good things. Sekali lagi, ini adalah bagian dia, bukan bagian kita. Yes, enak banget jadi anak Tuhan. Who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. So, satisfaction itu is from God, is a gift from God.
Satisfaction, kepuasan tidak bergantung dari, oh gue punya rekening 100 M, gue punya rumah 50 villa di Pondok Indah atau apa, gue punya mobil Lamborghini 50. Kalau kebetulan teman-teman punya teman yang punya Lamborghini 50 bla 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 yang seperti saya describe tadi, tolong tanya nama dia puas nggak sama hidupnya? Yang saya lihat banyak sekali konglo yang ngerasa nggak puas sama hidupnya. I'm talking about konglo ya, konglomerat ya, bukan cuman kayak biasa-biasa aja, tapi super konglomerat. Mereka puas nggak sama hidupnya? They must be looking for something lagi. Kalau biasanya yang sudah sangat kaya sekali, biasa mereka go-nya kemana? Moral activity, lakukan charity. Tidak ada salahnya, tapi without Christ, mereka nggak akan ketemu satisfaction in their life. So I want to tell you, the satisfaction of your life is already in you. Beloveds, Jesus himself, the perfect satisfaction is in us loh. Coba tutup mata, renungkan the highest level of satisfaction. The highest level of satisfaction is in us, loving us, embrace us, memeluk kita. Dia nggak lihat lagi Fedri yang hancur, Fedri yang kacau, no. Karena apa? Dia melihat Yesus, kebenaran Yesus. With good things, dengan kebaikan, so that your youth is renewed like the eagles. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Burung Raja Wali adalah burung yang dahsyat sekali. Di sini berarti si Daud ini sedang menjelaskan menggunakan burung Raja Wali karena mungkin dia sering memperhatikan burung Raja Wali terbang di istananya. Dan masa muda kita menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ini nggak hanya berlaku buat orang-orang muda ya. Jangan salah. If you are in Christ, if you are His beloved children, kalau kamu di dalam Kristus, kamu adalah anak-anak Dia, kamu adalah anak Dia, kamu juga mendapatkan ini. Menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Burung Raja Wali salah satu contoh physically ya. Matanya tuh tajam sekali. Matanya tajam sekali. Ini maksudnya apa? Kita akan semakin bisa melihat kebaikan Tuhan. Wow. Trust me, waktu kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, it's what a wonderful blessings loh. Banyak orang yang dikelilingin sama kebaikan Tuhan, but they cannot see it somehow. But Tuhan sendiri yang renew our youth. Ya. Dan kita akan bisa melihat, wow, what a wonderful God I have. What a blessed life I have. Itu melebihi dari saudara punya harta, material things yang saudara berusaha kumpulkan. Saya tidak suruh saudara pergi menjadi orang miskin supaya bisa merasakan ini. No. Just be who you are. Good news, right? Just the way you are. Because He is so truly, madly, deeply crazy in love with you. He's not mad at you. He's truly, madly, deeply crazy in love with you. Amen? So, problem apapun, look to Jesus. Saya nempel banget yang Pastor Paul pernah bilang. Jesus doesn't have the answer for your problem. Jesus is the only solution, is the only answer. Amen? So kita belajar sama-sama. Look to Jesus. Remember His benefits. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali. You can see the goodness of God. Lu bisa terbang. Terbang in your life above storm. Raja Wali terbangnya nggak di emperan-emperan gini.
Raja Wali terbangnya bukan di tempat-tempat yang rendah, above storm. Waktu ada storm dia malah somehow sayapnya malah take off. Saudara harus ingat, saudara adalah Raja Wali, bukan anak ayam. Iblis akan berusaha kasih tahu, lu tuh anak ayam, lu gak bisa terbang. Apalagi mau mighty. No. Jangan biarkan iblis menipu saudara dengan itu. Your true identity is eagle. Soar on the storm. Because of what? Jesus. Enak banget karena Yesus kita bisa terbang di atas badai kita. Amen. What a good God we have, right? Cuman dari beberapa verse, but kita bisa melihat the benefits menjadi His beloved, menjadi anak-anak yang dikasihi Dia. Take it personal. Jangan menganggap, oh ya ini buat semua orang ya. Untuk hal-hal seperti ini, be selfish, be egoist. I am the God's most beloved son. Out of His love, lu akan mau care sama orang. Lu akan mau ministry sama orang. Out of His abundance. Ministry is about abundance kok. Kita bukan bilang, wah pokoknya me. Tapi Tuhan bilang, yang haus minum. Jangan yang haus cedokin minum terus. Oh lu haus ya? Oh gue tahu nih grace message. Gue tahu nih grace message. Dianya burn out. Bang. Jangan. Sayang. Bukan kenapa-napa. Tuhan gak marah. Tuhan gak marah loh. One thing yang saya mau digging lagi ya. About Adam dan Hawa and Tuhan. Waktu mereka jatuh dalam dosa. Menurut saya Tuhan bukan kecewa sama mereka. Tapi Tuhan sedih. Lebih ke sedih. Why? Somehow ya. Tapi kita belajar sama-sama deh. Waktu Tuhan bilang, I love you. What do you have to do? Oh yes Lord, I will do this, I will do that. So you will love me more. No. Karena dia the declaration of His love itu sudah to the max. God really wants to tell you, I love you. I love you. Seberapa berat pun, remember, He loves you. We wait on the Lord. For those who wait on the Lord. Wait bukan duduk gini. Oh yeah, I wait. You expect on the Lord. Dengan saudara-saudara mengatakan, aku telah dibenarkan, aku adalah orang benar. Lu expect from the Lord good things. God will renew our strength. In our weaknesses, He is strong. So jangan waktu kita hubungan sama Tuhan, jangan menjadi orang yang mandiri. No, jadi orang yang semanja-manjanya sama Tuhan. Depend, bergantung. Pokoknya istilahnya kalau si Reni itu suka narik-narik gini. Wow, udah Rey, go away. Reni, enough. Enggak, pokoknya nempel terus. He will not go away. Even actually before kita memeluk Dia, He already embrace us. Sometimes kita yang nolak. No, God, no, I want to solve this myself. God say, come. Next. Thank you, Jesus. Ini bahasa message-nya. Saya akan bacain ke saudara-saudara. Dan saudara-saudara pulang dan baca lagi. You will be so blessed by this truth. Oh my soul, bless God. From head to toe, bless His holy name. I choose to bless His holy name. Oh my soul, bless God. Di komen sekali lagi. Don't forget a single blessing. Next. Nah, He forgives your sins. Some of them. How much sins? Everyone, saudara-saudara. He heals your diseases. How many diseases?
every diseases. He redeems you from hell, saves your life. He crowns you with love and mercy, a paradise crown. Wow. He wraps you in goodness, beauty eternal. He renews your youth. You're always young in His presence. So tua muda bukan bergantung dari umur. Age is just a number. Amen. Mungkin saudara udah menurut KTP sudah umur berapa gitu. But when you're in the presence of God, you're always young. Waktu kita di dalam hadiratnya Dia, kita berada di hadiratnya Dia, kita conscious sama kebaikan Dia, kita conscious sama cintanya Dia, kita sadar, kita merenungkan kebaikan Dia. Kita adalah always young loh. Always young. Always young. Always young. Dan waktu kita menyadari itu, kita akan speak good things about our lives. Kita nggak lagi mengatakan, aduh udah tua lah. Ingatan sudah agak kacau lah. No. What you speak itu keluar dari what is in you. So waktu di dalam kita meditate kebaikan Dia, kebaikan Dia, kebaikan Dia, kebaikan Dia. You will speak good things juga. Itu fruits. Apa yang kita katakan itu fruits. Tapi Tuhan gak bisa maksain. Ting, mulut kamu tiba-tiba ngomong, oh I am the righteous of God. I am highly favored. No, it's your free choice. It's your free choice. It's your free choice. And saya encourage kita semua-semua, choose right. Pilih yang terbaik. Don't settle for less. Jangan cuman tidak masuk lubang kubur. Jangan hanya hidup biasa-biasa aja. Tapi hidup yang berkelimpahan. Zoe life yang berkelimpahan. Itu yang Tuhan kasih ke kita. Jesus has come that we may have life, that they may have life. They may have life. Not just ordinary life, not just bukan hanya hidup yang biasa-biasa saja, tapi hidup yang berkelimpahan. Believe it, receive it, enjoy it, speak it ke problemmu, ke anak-anakmu, ke whatever is it. Amen. God is good. Amen. Let's stand up. Are you blessed, church? Saudara-saudara pulang, coba digging sendiri lagi. Mazmur 103, 1-5. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We bless you Lord. We bless you. We bless you. We bless you. We bless you. Bless you. Bless you Jesus. Saudara-saudara, His goodness and His mercy lead us to repentance. At this place, we just want to preach His goodness and His mercy that lead us to repentance. Kebaikan dan kemurahan hatinya Dia yang membuat kita bertobat, saudara-saudara. Itu yang membuat kita melihat Dia. So, mungkin dulu kita banyak salah percaya. It's okay. Itu keep listening to good news. Keep listening to the true good news. To the unadulterated gospel. Gospel yang tidak dicampur-campur. The true gospel that God loves you. He died for you. Jangan lagi memilih menyelesaikan problemmu dengan caramu sendiri. No. You come to God. You come to God. Actually you respond to God karena Dia yang mendatangi kita. Kita nggak perlu repot-repot, saudara-saudara. This is good news. Dia yang datang ke kita. Dia yang datang ke kita with His love, with His goodness, with His mercy, yang membuat kita bertobat, metanoia, change our mind. Dulu saya percaya salah, saya sekarang percayanya benar. Dulu saya melihat ada syarat-syarat mendekati Tuhan, sekarang nggak ada lagi. Semua syarat dan ketentuan tidak berlaku karena Tuhan Yesus
melebihi qualification-nya yang telah memenuhi itu. So it's not about you. It's not about you. Coba to the next verse. Benefits-benefitsnya. Siapa yang forgive? Siapa yang redeem? Siapa yang crowns you? Siapa yang wraps you? Siapa yang renew your youth? It's all about Him, church. Enak banget jadi anaknya Tuhan. Benar-benar dikasih dan digamparin dengan good things. Siapa yang mau digamparin lebih banyak lagi dengan good things? Yes, give Him praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Church, kita semua adalah orang-orang yang siap digamparin sama berkat Tuhan, amen. Kalau saya yang gamparin, sakit. Tapi kalau Tuhan yang gamparin dengan blessings, and respon kita cuma, thank you Lord, I believe, I receive, I enjoy it. Woo! And then effortlessly, tanpa usaha kita, people will see God. Tanpa usaha kita, tanpa effort dari kita, the world will see God through us. This hopeless word, in a way hopeless word. Di mana-mana bad news, teroris di mana-mana. But I want to tell you, we have hope in Christ. We have hope in Christ. Let's put our hope in Christ. Semakin gila dunia ini, kita semakin gila lagi. Put our trust in Christ. Put our mind in Christ. Put our words in Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. What a wonderful God you are, Lord. Let's pray. Thank you, Jesus. Thank you for the benefits ya Tuhan, untuk semua kebaikan, keuntungan-keuntungan yang telah disediakan untuk kami ya Tuhan. Dan kami siap menerima, menikmati ya Tuhan. We just want to say thank you Jesus. Thank you Jesus. Kau yang telah forgive, Kau yang telah heal, Kau yang telah redeem, Kau yang telah memakotai, Kau yang telah membungkus kami dengan kebaikan, Kau yang telah memperbarui kemudahan kami ya Tuhan. We are always young in your presence. Kami adalah anak-anak yang, we are always anak. Kami selalu menjadi anak. Saudara-saudara, sebelum saya tutup, saya mau share one thing yang very important. Waktu saya dan Lily baru punya baby itu keluar, kita merasa asing. Oh my God, what is this? Tidak seperti yang kita expect. Oh yeah, baby. Beberapa jam waktu kita di rumah sakit, saya dan Lily merasakan hal yang sama, tapi kita tidak mengatakan. Tapi ada something, okay, this is our baby, this is Rainy, Rashika, Lily Ritson, okay, minta suster balikin ke ruangan sana lagi deh. Kita merasa asing, tidak seperti yang saya bayangkan, oh yes, waktu awal-awal ya. Dan saya ngomong ke Lily ngomong hal yang sama, kok aku juga gitu ya sayang, kok aku juga gitu beb. But praise God, Tuhan ngomong sama dia. Tahu gak dia ngomong apa? Waktu itu kita fear, kita takut, kita worry. Karena ini bukan something yang, gue beli rice cooker, kalau itu gue boleh balikin atau apa, gue beli mobil rusak apa bisa balikin. No, ini baby human from heaven. Kita takut, kita worry. Tapi Tuhan ngomong something ke Lily, which is, itu sampai sekarang saya pegang terus dan I believe it will bless many. Jadi gini, Tuhan bilang gini ke Lily, Li, my beloved daughter, I will take care of your baby, don't worry. Nah, ini pamungkasnya di sini. Even you are already a parent, walaupun kamu sekarang telah menjadi seorang ibu, you are always my child. Jadi waktu saya dengar itu, oh my God, kenapa waktu kita jadi orang tua seolah-olah kita menjadi bukan anaknya dia lagi, tapi kita adalah menjadi orang tua yang dipercayakan sama Tuhan merawat anak kita. No, that's wrong. Once a son, once a child, kita selalu a child. Waktu kita menjadi anak, kita telah menjadi anak dia, selama-lamanya anak dia. Walaupun lu sudah umur berapa, mau punya cucu berapa, remember, saudara-saudara adalah anak-anak kesayangan dia. Saudara adalah anak kesayangan dia. Don't settle for less. Jangan menganggap, sekarang saya kan udah jadi nenek-nenek, saya kan udah jadi oma-oma, ya berkatnya beda. No.
No. Saudara semua dan saya mau sampai umur kapanpun kita adalah anak-anak kesayangan Dia. Amen. Amen. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan udah bless the church ya Tuhan. Thank you Jesus untuk firman-Mu ya Tuhan. Untuk your sweet presence Jesus. Dan Tuhan aku percaya Tuhan Kau yang berbicara kepada anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bukan aku lagi, tetapi firman-Mu yang ditaburkan tidak mungkin kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Amen. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup ya Tuhan. Thank you Jesus. Many people are set free, I believe Lord. Banyak yang dibebaskan ya Tuhan dengan kabar baik-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus. And church atau saudara-saudara atau siapa aja mungkin yang nonton this sermon, kalau ada yang belum pernah menerima Tuhan Yesus, let's pray. Thank you Daddy God, I am home. Thank you Jesus Christ, you have died for me. Terima kasih Bapa. Thank you Daddy God. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini aku memilih percaya pada Engkau. Aku menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya pada Engkau ya Tuhan Yesus yang telah mati untuk aku 2000 tahun yang lalu. Dan bangkit kembali ya Tuhan. Dan aku telah dibangkitkan bersama dengan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Aku bukan orang berdosa lagi. Dari sekarang sampai selama-lamanya aku adalah orang yang benar, suci, kudus ya Tuhan. Hanya karena karya-Mu yang sempurna ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, I am home, aku telah pulang, aku adalah anak-Mu. Amen. Okay church, let's lift up your hands, let's receive the blessings, all the benefits. Thank you Jesus for this beautiful Sunday. Thank you Jesus for this beloved church ya Tuhan. God bless you, God loves you. Dari Sunday ke Sunday lagi you will feel with His goodness and His mercy and all His benefits are yours. Thank you Jesus. Yang telah menerima berkat sama-sama katakan Amen. God bless you church. Happy Sunday. Hallelujah. Enjoy the fellowship. Amen.